Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Para sedulur, jadi pasca rekapitulasi perhitungan suara di Pilkada DKI Jakarta, saat ini kita semua kemudian bisa mengetahui hasil akhir daripada Pilkada DKI Jakarta, yang mana pasangan yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno, memenangkan Pilkada di DKI Jakarta. Ya, dia menang mutlak dari satu kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu, dan 5 wilayah kota di DKI Jakarta, yaitu DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Selatan, Barat, dan Timur. Semuanya dimenangi mutlak oleh pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Saat ini perolehan suaranya sekitar 50,7%. Artinya memang sepertinya sudah kemungkinan besar satu putaran ya teman-teman, nggak perlu kemudian 2 putaran. Nah teman-teman, kalau kita lihat memang saat ini memang yang salah satu yang jadi konsen yang jadi perhatian publik saya itu, kalau bikin konten seputaran yang nyebut nama Anies Baswedan tuh selalu kayaknya banyak sekali yang pengen tahu gitu kan. Yang nonton tuh rame, kayaknya banyak yang kemudian pengen tahu nih pergerakannya Anies Baswedan yang pasca Pilpres kemarin kan sepertinya kemudian karir politiknya seperti terkubur ya. Sepertinya karir politiknya terhenti, dan walaupun memang kemudian PDIP udah berusaha untuk membangkitkan lagi karir politiknya Pak Anies Baswedan dengan kemarin berusaha untuk mencalonkan Anies Baswedan di Pilkada DKI, dan juga ketika kemudian gagal hingga kemudian mau dicalonkan di Jawa Barat pun gagal teman-teman. Dan Anies Baswedan sendiri kan memang kemudian juga ditinggalkan oleh partai yang dulu memang ya teman seperjuangannya Anies Baswedan gitu kan, yang saya pikir jasanya Anies Baswedan juga ada lah di partai tersebut ketika di pemilu pileg gitu kan. Kalaupun kalah Anies Baswedan di pilpresnya, tentunya pemilih Anies Baswedan juga memilih partai tersebut di pemilu ataupun juga di pileg gitu kan. Dan itu tergambar kan, mereka memperoleh suara yang besar di pemilu dan pileg di daerah DKI Jakarta dan juga di sekitaran Jakarta kayak di Depok, Bekasi, dan juga di Jawa Barat. Dan saat ini mereka sepertinya juga sudah meninggalkan Anies Baswedan gitu kan. Yang jelas Anies Baswedan saat ini kemudian muncul lagi, kekuatannya pun mulai diperhitungkan lagi ketika kemudian dia memang kemudian bekerja sama dengan Mas Pram dan Bang Dul, dan bertekad untuk kemudian mendukung mengusung Mas Pram dan Bang Dul dalam Pilkada DKI Jakarta. Dan alhamdulillah kemudian sebagian besar daripada simpatisannya Anies Baswedan yang kemudian sering disebut sebagai anak abah masih mengikuti instruksinya Anies Baswedan gitu kan. Walaupun sebagian juga kalau saya lihat dari komen-komen di video itu banyak juga yang kemudian menyayangkan langkah politik yang dilakukan Anies Baswedan, dan mereka berkata, banyak kalau saya baca di komen itu, nggak akan mengikuti langkah Anies Baswedan ya ketika menyokong para calon yang disusung partai yang dulu sebelumnya agak berbeda ideologinya dengan para pengikutnya Anies Baswedan gitu kan. Dan mereka berkata kalau nanti Anies Baswedan kemudian sekalipun bekerja sama dengan partai yang lain, mereka pun akan kembali. Artinya memang kemudian kan cuma nggak ikuti instruksinya Anies Baswedan. Dan benar memang kemudian di Pilkada DKI Jakarta ini salah satu provinsi yang di wilayah Pulau Jawa yang kemudian elemen masyarakat itu kemudian yang golput nggak melabuhkan pilihannya itu besar sekali ya, sekitar 46% dari pemilih aktif yang kemudian tidak memilih gitu kan. Artinya ini kemungkinan besar juga para simpatisan, para orang-orang yang pengagumnya Anies Baswedan. Saya kok yakin seperti itu, karena ya mungkin karena kemudian satu karena Anies jago mereka kemudian tidak masuk dalam kompetisi, terus yang kedua kemudian pilihan Anies Baswedan untuk mendukung PDIP sebetulnya juga nggak kemudian begitu populer di sebagian para pengikutnya Anies Baswedan. Terlepas dari itu, sekarang realistisnya calon yang kemudian didukung, yang kemudian juga ada urunnya, ada bantuannya dari Anies Baswedan sekarang menang. Sepertinya apa sih langkah politik lagi yang harus dilakukan Anies Baswedan? Kalau menurut saya sih yang paling aman Anies Baswedan untuk saat ini tetap berdiri tegak di atas posisinya sebagai seorang tokoh bangsa, tidak kemudian tergabung dengan partai-partai apapun yang memang kemudian sifatnya mungkin platformnya agama ataupun religius, ataupun mungkin dengan partai-partai lain yang sebetulnya gambarnya nasionalis, pure nasionalis, yang ya memang saya pikir Anies Baswedan tepatnya memang saat ini
dia netral ya teman-teman. Kalau lihat situasi politik di akhir-akhir ini di negeri kita kan kayaknya juga serem-serem gitu kan. Kayaknya agak menakut ya, apa ya, kayak ya serem lah, mengkhawatirkan gitu kan. Karena belum lama juga kan memang sahabat dekatnya, teman seperjuangannya Pak Anies Baswedan juga terkena masalah ya, terkena kasus, yaitu Pak Tom Lembong ya. Kalau kita lihat wajahnya itu kayaknya juga bersih, cerah gitu kan. Kita juga nggak ngerti gitu kan. Ya memang kemudian terkena kasus ya, kabarnya sih kasus kaitannya sama korupsi gitu kan. Artinya memang cocoknya kalau untuk Pak Anies Baswedan saat ini, kalau menurut analisa saya pribadi, cukup kemudian netral dan mundur dulu gitu kan, menggelamkan dulu lah gitu kan, nggak perlu kemudian nongol gitu kan. Biarlah sekarang kan memang sepertinya agak menghangat ini kan, banyak sekali memang banyak pertentangan ya di perpolitikan di negeri kita ini kan, macam-macam lah. Saya pikir memang yang paling aman ya Pak Anies Baswedan kemudian cukup kemudian memenangkan, membantu ya pasangan yang diusung PDIP, Mas Pram dan Bang Dul, alhamdulillah, dan kemudian memang sukses. Saya pikir saatnya kembali Pak Anies kemudian untuk kemudian menarik diri gitu kan, menarik diri, toh kemudian Pak Anies juga semakin hari juga semakin banyak simpatisannya, semakin banyak pendukungnya, nggak perlu kemudian bergabung ataupun memihak di front manapun, nggak perlu kemudian bergabung dengan organisasi-organisasi apapun gitu kan. Sebaiknya menarik diri, karena Pak Anies ini memang kan targetnya, kalau memang harapannya para pemilihnya kan, kemarin cerita-cerita itu kalau saya lihat di komen gitu kan, moga-moga Mas kalau kemudian masih panjang umur ketemu tahun 2009, insya Allah kalau Pak Anies nyalon kita akan milih gitu kan. Dari orang-orang yang kemudian bilang itu, kalau saya lihat dari mereka yang golput gitu kan, itu harapannya, artinya kan masih panjang lah 5 tahun ke depan. Yang saat ini sepertinya Pak Anies ya bagusnya kemudian untuk kemudian menarik diri dari arena gelanggang perpolitikan, cukup kemudian kayak kemarin mendukung Mas Pram dan Bang Dul gitu kan, aman ya. Yang aman ya seperti itu, narik diri dulu, istirahat, tentrem gitu kan, campur bersama keluarganya, lepas dulu dari riuh kepolitikan. Tapi yang jelas kan ketahuan nih, Pak Anies ini, Anies Baswedan masih punya pengaruh yang sangat kuat gitu kan, dan pada masanya nanti tetap ya dia sebagai tokoh bangsa di tengah-tengah, nggak identik dengan kelompok-kelompok tertentu yang platformnya agama dan alirannya garis keras gitu kan, ataupun partai-partai politik tertentu yang platformnya religius, yang nyatanya juga Anies Baswedan kemudian juga kan udah ngerasa kan ditinggalkan gitu kan, ditinggalkan ya, untuk kemudian partai tersebut kemudian untuk menyeberang, kemudian mendekat ke penguasa gitu kan. Dan wajar ternyata memang kalau memang tujuannya melulu ke kue kekuasaan, tentunya akan memakai segala cara untuk merapat kekuasaan, sekalipun yang berkuasa saat ini kan memang kemudian bukan mereka yang mencalonkan, bukan mereka yang kemudian berjuang memenangkan kan. Tapi lagi-lagi itu sah-sah saja dalam politik. Artinya ini sebetulnya pembelajaran yang sangat bagus buat Pak Anies Baswedan gitu kan, saya yakin, karena memang background dia ini kan dulunya kan pejabat negara, kemudian dia di Civitas Akademika. Jadi kalau perpolitikan tentunya ya perlu ya, saya pikir saat ini mungkin udah belajar banyak ya Anies Baswedan. Ternyata platform religius, platform agama pun yaitu platform gitu kan. Kalau kemudian politik juga tujuannya lain gitu kan, walaupun mungkin anggapan juga para pemilih ini kan memperjuangkan ideologi gitu kan, ternyata lain kan, karena kemudian mungkin banyak kemudian aspirasi masyarakat yang kemudian berbeda dengan keputusan elit partai politik ya, banyak yang mungkin kemudian kecewa gitu kan, yang memang kemudian suaranya yang sangat besar. Kalau saya lihat kemudian hampir sepertiga pemilih aktif di Pulau Jawa itu banyak yang golput ya gitu kan, yang tentunya ini seperti prajurit, seperti tentara yang saat ini nggak bertuan gitu kan, jumlahnya banyak yang golput ya, tentunya mereka ini kekuatan yang sangat besar gitu kan. Dan saya pikir Anies Baswedan saat ini untuk amannya memang kemudian ya menarik diri dulu ya untuk dari dunia perpolitikan, toh pengikutnya banyak kok, tetap jadi idola. Cukup kemudian kalau datang di podcast ngobrol-ngobrol, banyak kok yang seneng Pak Anies Baswedan. Karena saya sendiri juga kalau bikin konten, saya itu punya berapa channel gitu kan, kalau kemudian cerita tentang Pak Anies itu selalu penontonnya itu selalu banyak ya teman-teman, dan banyak kemudian yang komen itu nandakan sebetulnya masih Pak Anies Baswedan itu masih ya masih ada lah di hati para warga negara dan masyarakat Indonesia sebagian besar gitu kan.
antusiasme pengen kemudian lebih mengenal lebih dalam tentang Anies Baswedan itu masih kuat sekali, dan ini sepertinya memang nanti akan pada masanya juga akan berkembang ya teman-teman. Yang kalau saat ini kan memang kondisi perpolitikan di negeri kita kayaknya memang lagi sepertinya ya menghangat ya teman-teman, dan amannya memang kayak Pak Anies Baswedan kemudian untuk menarik diri, durman dulu lah gitu kan, tidur panjang dulu nanti, karena memang 2029 masih panjang, toh kalaupun istirahat itu cukup kemudian datang ke podcast ataupun diundang apa acara-acara apa, tetap yang nonton kan rame, tetap dia popularitasnya tinggi dan banyak memang kemudian platform media sosial, stasiun televisi banyak kemudian yang memang kemudian ya pengen ngundang Pak Anies Baswedan gitu kan. Saya sendiri pun ketika kemudian berpikir kemudian kadang konten bahas tentang obrolan tentang Pak Anies Baswedan selalu rame gitu kan, artinya memang antusiasme masyarakat itu memang masih sangat besar sekali ya harapannya untuk kayak Pak Anies Baswedan ini, tokoh yang betul-betul menurut kita tokoh yang intelektual, religius dan amanah gitu kan. Yang terpenting kan itu kan amanahnya itu, karena memang sekarang kan yang memang terjadi di perpolitikan ini banyak yang tokoh-tokoh kuat, tokoh-tokoh pintar yang kemudian bahkan kemudian nggak amanah gitu, nggak loyal gitu kan. Ini kan memang kemudian juga berbahaya itu. Bahkan itu partai-partai itu banyak yang kemudian suaranya menurun bermasalah ya dari internal, kayak memang loyalitas itu sekarang juga kayaknya nggak ini gitu kan, nggak ada jaminannya gitu kan. Dan itu mungkin banyak yang kemudian ditonton oleh masyarakat yang kemudian bisa saja kemudian mereka ya sebagian kecewa gitu kan, sebagian juga merasa udah malas gitu kan. Akhirnya memang kemudian jumlah pemilih aktif yang kemudian memilih golput kan banyak kan. Dan dari Pak Anies ini yang spesial salah satunya dia selain intelektual kemudian dia juga religius, terus etikanya bagus banget, terus ketiga dia sepertinya seorang yang amanah lagi-lagi. Karena kenapa? Karena kemarin salah satu komitmennya dia ketika mau mendukung pasangannya Mas Pram dan Bang Dul itu bukan kemudian jabatan atau apa, tapi Pak Anies dan para pengikutnya cuman meminta bahwasanya kemudian kalau Mas Pram sama Bang Dul kemudian menang, dia meminta komitmennya Mas Pram dan Bang Dul kemudian untuk melanjutkan menyelesaikan program-program Pak Anies yang belum selesai gitu kan. Artinya memang kemudian dia mendukung itu bukan karena tujuan-tujuan yang lain gitu, tujuan-tujuan perpolitikan apa, dia meminta itu. Dan programnya salah satunya yang belum selesai lah kemudian kesejahteraan daripada perumahan ya warga Kampung Bayam dan juga warga Kampung Akuarium. Dan ketika kemudian Mas Pram dan Bang Dul setuju dan mereka satu ini ya Anies Baswedan dan para pengikutnya anak abah kemudian bertekad memenangkan Mas Pram dan Bang Dul, walaupun sekali lagi juga ketika elemen yang bekerja untuk menangkan Mas Pram dan Bang Dul ini kan banyak kan, selain dari Pak Anies dan para pengikutnya si anak abah juga kan ada juga Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan para pengikutnya yang disebut Ahoker, dan juga banyak elemen partai lain yang kemudian mesin partai yang bekerja ya. Tapi ada urunnya di situ. Dan Anies Baswedan ini kalau saya lihat, saya apresiasinya salah satunya dia amanah, dia loyal sama orang-orang yang kemudian ketika dia menjalankan komitmennya. Salah satunya lah program ketika perumahan ya salah satunya kan untuk warga Kampung Bayam dan warga Kampung Akuarium. Komitmennya ada, sekalipun kemudian nggak menjabat pun masih kemudian mampu yang saat ini kemudian memang salah satu komitmennya untuk Mas Pram dan Bang Dul itu. Artinya memang semakin kesini sih kalau Pak Anies semakin banyak kemudian penggemarnya, semakin banyak yang berharap suatu saat Pak Anies muncul lagi. Dan amannya memang kemudian kalau saat ini ya ada baiknya, karena memang masih jauh, masih panjang 2029, ada baiknya Pak Anies kemudian untuk menarik diri dulu kan, karena memang rawan gitu kan gitu ya. Nah itu aja obrolan kita teman-teman. Nanti kita mungkin ngobrol-ngobrol lain waktu, berkumpul lagi. Nah itu akhir kata, selamat untuk Mas Pram dan Bang Dul yang memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Semoga memang kemudian bisa memberikan yang terbaik untuk DKI. Dan jelas-jelas ini bulan Desember udah mulai hujan, musim penghujan. Salah satu langgannya DKI adalah masalah banjir itu kan. Nah itu aja teman-teman, salam seduluran.